biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Efesus 1 ayat 15 sampai 16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Shalom everyone, bersama saya Megawati. Hari ini saya akan membahas mengenai kitab Efesus. Hari ini kita akan membongkar salah satu surat yang paling dalam dan penuh kekuatan di dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika di penjara, Paulus menulis surat Efesus di dalam penjara Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Di tengah penjara yang gelap, Rasul Paulus menulis surat ini. Tetapi jangan salah, isinya bukan mengenai keluhan, tangisan, ataupun ratapan, melainkan ledakan kasih, karunia, dan kekuatan rohani. Ketika Paulus menulis surat dari dalam penjara, dia tidak meratap. Ia selalu mengucap syukur kepada Allah karena ia dapat melihat bagaimana keluarga perjanjian dapat bertumbuh begitu besar. Ia menulis identitas surgawi kita dan kemenangan rohani. Tujuan Paulus dalam menulis surat ini tersirat di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Dengan tekun ia berdoa sambil merindukan agar para pembacanya bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat, dan pernyataan Bapa yang mulia. Paulus sungguh menginginkan agar hidup kita layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani kita dengan menyatakan kepenuhan maksud kekal Allah dari penebusan dalam Kristus untuk gereja dan untuk setiap orang. Surat Efesus merupakan salah satu puncak dalam pernyataan Alkitabiah dan menduduki tempat yang unik di antara surat-surat Paulus. Surat ini tidak ditulis sebagai jawaban terhadap kontroversi doktrinal atau persoalan pastoral seperti kebanyakan surat lain. Sebaliknya, Efesus memberikan kesan akan luapan pernyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus. Surat ini ditujukan bukan hanya untuk jemaat Efesus, tetapi bersifat universal, agar sidang pembaca lebih luas dan sebagai surat edaran untuk gereja-gereja di seluruh provinsi Asia. Efesus sendiri adalah sebuah kota penting di Asia Kecil. Merupakan wilayah Emporium Roma di masa sekarang masuk dalam wilayah Turki. Efesus merupakan pusat perdagangan dan pusat penyembahan berhala dewa-dewa Yunani Romawi. Efesus adalah salah satu kota yang memiliki sejarah yang menarik dan memiliki peristiwa yang penting dalam peradaban manusia maupun perkembangan gereja awal. Kota Efesus terletak di pesisir barat daya Turki, wilayah yang terkenal sebagai Asia Kecil pada masa kuno. Kota ini didirikan pada sekitar abad ke-10 oleh suku Ionia
Selama masa kejayaan Romawi, kota Efesus menjadi kota terbesar setelah Roma. Efesus terletak di jalur perdagangan yang penting yang menghubungkan wilayah Asia dan Eropa dan menjadi pusat perdagangan di wilayah itu. Sebelum kedatangan Injil, Efesus dikenal sebagai pusat budaya dan keagamaan yang penting. Salah satu ciri khas kota Efesus adalah keberadaan kuil yang sangat besar dan megah. Kuil itu bernama Kuil Dewi Artemis. Kuil Dewi Artemis adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno dan merupakan pusat beribadah kepada Dewa Artemis. Dewi Artemis dipercaya sebagai dewi pelindung kota Efesus. Kuil Artemis juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Setiap tahunnya ribuan turis atau orang mengunjungi kuil Artemis untuk berziarah dan menyembah Dewa Artemis. Kuil Artemis dianggap suci dan memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat di masa itu. Mereka datang untuk berdoa dan memohon keselamatan kepada Dewi Artemis. Efesus juga menjadi salah satu pusat budaya dan seni. Efesus memiliki gedung teater yang sangat besar dan megah yang mampu menampung beribu-ribu orang. Gedung teater ini digunakan untuk pertunjukan musik, keagamaan, dan acara-acara lainnya. Kota Efesus juga memiliki perpustakaan yang sangat besar dan terkenal pada masanya saat itu. Meskipun Efesus memiliki warisan kekayaan agama dan budaya, namun Efesus memiliki masalah yang serius dalam moral dan spiritual. Kota Efesus dikenal dengan praktik sihirnya dan kepercayaannya kepada roh-roh jahat. Banyak orang yang terlibat dalam praktik-praktik sihir dan berbagai ritual penyembahan berhala. Injil pertama kali diperkenalkan oleh Rasul Paulus dan dibawa oleh Rasul Paulus. Paulus fokus melayani di Efesus pada perjalanannya yang kedua, yakni sekitar tahun 52 Masehi. Pada kunjungan pertamanya, Paulus hanya tinggal sebentar di Efesus dan melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Namun setelah dari Yerusalem, Paulus kembali ke Efesus dan tinggal lebih lama, selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu Paulus telah melakukan pelayanan yang efektif di Efesus sehingga banyak orang menjadi pengikut Kristus dan percaya akan Yesus. Paulus mengajar setiap hari dan berbicara tentang kerajaan Tuhan dan pelayanan mukjizat penyembuhan dan mengusir roh-roh jahat yang menyebabkan semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan dan mengalami pemulihan. Selama Rasul Paulus tinggal di Efesus, banyak gereja bertumbuh dengan pesat. Ia juga mengirimkan murid-muridnya untuk melakukan pelayanan gereja di kota-kota sekitar Efesus. Oleh sebab itu, Efesus menjadi pusat pengajaran dan penginjilan di Asia Kecil. Pengajaran Injil dilakukan langsung oleh Paulus. Efesus juga menjadi tempat penulisan surat dari berbagai surat di Perjanjian Baru, terutama yang terkait dengan
pengajaran gereja di Efesus. Surat ini berisi pengajaran penting tentang kasih karunia, panggilan untuk hidup dengan persatuan dengan Kristus, dan surat peringatan agar tidak meninggalkan cinta mula-mula kepada Tuhan. Di Efesus juga terjadi konflik kepercayaan lokal dan ajaran Kristen. Praktik sihir dan pengaruh kuil Artemis yang kuat menciptakan ketegangan dan perlawanan terhadap pengajaran Injil. Bahkan pernah terjadi kerusuhan besar yang dipicu oleh para pengrajin patung Artemis. Para pedagang merasa terganggu karena penghasilannya berkurang akibat penyebaran Injil yang dilakukan oleh Paulus, yang mana minat masyarakat untuk membeli patung berkurang. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai dengan 41 dicatat bahwa kerusuhan besar yang dipicu oleh Demetrius, seorang pandai perak, karena pemberitaan Paulus merugikan bisnis berhala mereka. Ini membuat Paulus menjadi korban amukan massa. Namun, walaupun banyak konflik yang terjadi, Paulus tetap bersemangat menyebarkan Injil. Gereja banyak bertumbuh dan Efesus menjadi salah satu pusat gereja awal dan saksi kebesaran Kristus. Banyak orang menjadi percaya dan hidup berdasarkan ajaran Kristus. Jika Anda pernah bertanya, siapakah aku di mata Tuhan? Apa maksud hidupku? Maka Efesus adalah jawabannya. Kitab Efesus memiliki dua bagian besar yang saling melengkapi. Bagian pertama terdiri dari pasal 1 sampai 3, menekankan siapa kita di dalam Kristus, termasuk berkat rohani dalam Kristus, keselamatan oleh anugerah, dan persatuan semua orang percaya dalam satu tubuh. Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat anugerah yang besar kita miliki sebagai orang percaya, yaitu identitas kita yang baru. Bahwa kita telah dipilih sebelum dijadikan, ditebus dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Paulus menyatakan bahwa kita tidak hanya diselamatkan, tapi juga akan ditempatkan bersama Kristus di surga. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita ini karya agung Allah, tertera dalam Efesus 2 ayat 10. Rasul Paulus menceritakan bagaimana rahasia ilahi Allah yang maha pengasih dan penyayang menaruh kasihan kepada ciptaannya dengan mengirimkan putranya yang tunggal ke dunia melalui perawan kudus Maria menjadi manusia. Ia membuat bangsa Yahudi menghukum dirinya di kayu salib. Untuk itu ia telah membuat takdirnya sendiri. Anak Allah menderita dalam daging, dan atas kehendaknya sendiri ia mati, lalu turun masuk ke dalam alam maut dan membebaskan jiwa-jiwa. Pada hari ketiga bangkit dan menampakkan dirinya kepada kami ke-12 murid-muridnya, lalu dia makan dan minum bersama kami dan memerintahkan kami untuk pergi ke seluruh penjuru dunia untuk mengajar, membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Oleh karena itu, semua orang yang percaya kepadanya dan dibaptis akan diselamatkan, dan bagi orang yang tidak percaya akan dihukum. Bagian kedua dari kitab Efesus terdiri dari pasal 4 sampai 6, berisi tentang bagaimana seharusnya kita hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita memiliki cara hidup yang baru, mencakup bagaimana kita menjaga hidup dalam kesatuan tubuh Kristus, hidup dalam kasih dan kekudusan, menjauhi kebiasaan lama yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Bapa. Efesus juga menuliskan bagaimana seharusnya kehidupan sebagai suami istri, orang tua dan anak, hingga bagaimana hubungan tuan dan hamba. Kita harus siap dalam menghadapi peperangan rohani dan mempersenjatai diri dengan mengenakan senjata Allah. Kitab Efesus bukan hanya mengajar siapa kita sebagai orang percaya, tapi juga mengajarkan bagaimana kita berjalan seturut dengan Allah, dari pengertian iman kepada praktik kehidupan. Tema-tema utama dalam kitab Efesus adalah kasih karunia yang radikal, kesatuan di tengah keberagaman, kehidupan baru yang berbuah-buah, perperangan rohani. Kitab Efesus merupakan surat Paulus yang menekankan identitas orang percaya sebagai tubuh Kristus yang dipersatukan dalam kasih dan karunia Allah, serta memanggil jemaat untuk hidup sesuai dengan panggilan itu dalam kesatuan, kekudusan, dan kasih. Surat ini menguraikan rencana keselamatan Allah yang kekal, mendamaikan orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam satu tubuh rohani, serta mendorong kehidupan etis yang mencerminkan kasih Kristus, baik dalam hubungan pribadi, keluarga, maupun dalam perjuangan rohani melawan kejahatan. Demikianlah penyampaian saya mengenai kitab Efesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone.